Oke teman-teman, kembali lagi di konten Ivan Studio Webcam bersama Ivan Pianis, sang engineer yang paling mantap, paling top, nomor 1 hanya di Ivan Studio. Dan tentunya selalu salam berkarya aja dulu, dan jangan lupa ngopi dulu. Oke teman-teman, di video kali ini aku akan menjelaskan bagaimana mengejar mastering kalian supaya bisa loudness-nya kenceng sesuai yang kalian inginkan. Mas, aku pengen mixing sampai -7 sampai -6 LUFS. Gimana caranya biar tidak peak duluan, biar tidak distort duluan, biar loudness-nya tercapai tetapi tidak sesek, biar loudness-nya kenceng tetapi tidak pumping, biar loudness-nya gacor tetapi tidak distort. Wah, banyak banget permasalahan di mastering ternyata ya. Langsung saja kita ke projectnya teman-teman. Bam. Oke, di sini aku akan tunjukkan satu plugin simple teman-teman, yaitu bernama Clipper. Nah, Clipper ini banyak sekali dibahas atau bahkan dipertanyakan oleh teman-teman. Sebenarnya Clipper itu apa sih? Nah, Clipper itu yang ini teman-teman, yang kuning ini. Banyak yang bilang Clipper itu sama kayak kompresor. Banyak yang bilang Clipper itu hampir mirip kayak limiter, Mas, gitu kan. Tapi bedanya dia itu saturate dan lain sebagainya dan gini-gini. Tidak salah, tidak benar teman-teman. Jadi menurutku sih ada benarnya juga bahwa Clipper ini bisa disebut sebagai kompresor juga, atau bisa juga, kalau limiter sih mungkin tidak ya, lebih ke kompresor, oke lah, yang sama-sama berhubungan dengan transien gitu. Kalau limiter kan jelas membatasi, tetapi kalau Clipper itu memotong. Nah, ini bedanya teman-teman. Bedanya limiter, Clipper sama kompresor itu adalah, kalau limiter itu membatasi transien kan, misal ini limit. Nah, terus ini ada signal. Nah, ini dibatasi, des gitu kan. Udah nggak bisa lewat karena dibatasi, namanya juga limiter. Tapi kalau Clipper itu dia lebih memotong. Jadi kalau ada transien naik, potong sama dia, des, jadi tumpul begini. Jadi bukan transien yang berusaha nembus terus dihadang limiter, tetapi ini ada transien yang naik ke atas dipotong sama Clipper, des, jadi tumpul begini. Makanya aku bisa sebut dia hampir mirip dengan kompresor sebenarnya. Daripada dimirip-miripin sama limiter, aku lebih memirip-miripkan dia ke kompresor gitu. Tergolong ke dynamic processing juga gitu teman-teman. Nah, bagaimana cara kerjanya? Sebenarnya simpelnya seperti yang tadi aku tunjukkan teman-teman. Jadi contoh nih, di sini ada waveform. Nah, katakanlah di sini ada waveform bass ini teman-teman ya. Nah, transien itu adalah ujung-ujung ini teman-teman. Nih, ada kayak rumput-rumput gitu kan. Nah, ini adalah transien gitu teman-teman. Nah, ini yang tinggi transien. Kemudian ini transien. Jadi setiap hit pertama atau pukulan pertama sebuah audio itulah transien. Nah, tugasnya Clipper adalah memotong transien ini, jadi dibuat landai atau dibuat tumpul. Kenapa dibuat seperti itu? Nah, ini berkaitan dengan mastering tadi. Ketika kalian mastering, kalian kejar loudness, ya kan? Otomatis kalian hajar pakai maximizer atau kalian tweaking dengan limiter, kalian tweaking sedemikian rupa supaya loudness-nya kenceng. Betul. Tetapi terkadang karena adanya transien yang nakal ini, ada puncak-puncak audio atau peak-peak audio yang menculat-menculat begini bahasanya gitu ya. Dia akan nabrak ke limiter duluan, di mana itu akan terdeteksi, akan terbaca oleh limiter sebagai audio yang memang sudah mentok. Padahal sebenarnya signal selanjutnya ini kan masih kecil. Jadi karena ketabrak transien duluan, des, akhirnya limiter membaca, oh ini sudah mentok nih, ini sudah -7 nih. Padahal setelah transien itu ada signal-signal kecil lainnya yang mereka masih di bawah limiter, di bawah loudness yang sudah kalian tentukan. Disitulah tugasnya Clipper
bekerja, di mana transien ini akan dipotong crut, sehingga landai akhirnya limiter akan membaca lebih rata, membaca signal audio tidak berdasarkan transiennya saja karena ketabrak peaknya, tetapi sudah hampir rata, setidaknya bisa lebih mendekati dari signal yang landainya di sini. Nah, itulah tugas clipper sebenarnya seperti itu. Kalau kita ukur, nah kita biar lebih kelihatan aja teman-teman ya, kita langsung praktekkan. Di sini ada clipper di atas dan di bawah sini ada waveform. Nah, ini akan aku play dengan clippernya mati. Kalian lihat ujung-ujung transiennya ini teman-teman. Kan ada lancip-lancipnya kan. Nah, itu masih ada rumput-rumput tinggi, di mana itu akan terdeteksi atau terbaca oleh limiter. Ya attack-nya duluan, transiennya duluan. Sehingga kalau kalian boost di limiternya, thresholdnya kalian turunin, angkanya sudah tiba-tiba -6, -7, -5. Padahal audionya belum kenceng gitu. Tapi secara angka sudah mencapai. Nah, yang nabrak transiennya duluan. Maka di situ peran clipper kita nyalakan des. Dia menjadi lebih tumpul. Waveformnya menjadi lebih tumpul. Katakanlah kita ekstrim. Ini aku coba adjust secara ekstrim biar kalian bisa tahu bedanya. Nah, ini sampai di start gini ya. Tuh, bahkan tidak ada transiennya, kayak gundul aja. Waveformnya jadi gundul. Tahu ya maksudnya ya teman-teman. Nih tak gedein biar kalian semakin jelas. Waveformnya bener-bener gundul teman-teman. Tumpul. Tuh. Cuman kan nggak enak kalau kayak gini. Ini cuman untuk menunjukkan perbedaan secara grafik teman-teman, biar kalian paham betul dengan apa yang aku maksud. Kalau kita kurangi lagi, gainnya kita kembalikan. Nah, secara grafik masih ada transiennya, tetapi transiennya tidak yang ekstrim itu tadi, tidak yang menghantam limiter lebih dulu sehingga secara metering, secara angka tidak sesuai dengan suaranya. Nah, inilah yang menjadi permasalahan teman-teman. Secara meter udah kenceng mas, udah -7, -6, -5, udah merah-merah, udah ngeklip-ngeklip. Tapi kok audionya tetap kecil kalau dibandingkan dengan lagu-lagu yang lainnya. Nah, ini permasalahannya ada di sini. Ini jadi lebih stabil. Lihat, transiennya tidak jauh lebih tinggi dari signal yang landainya. Itulah tugas. Sebenarnya clipper cuman begitu aja. Nah, kemudian ada dua jenis clipper teman-teman ya. Yang pertama adalah soft clipper, yang kedua adalah hard clipper. Jadi mau dipotong secara ekstrim atau mau dipotong secara lembut. Bedanya cuman itu. Nah, kalau di T-Rex ini aku pakai clippernya T-Rex ini, dia bisa kita adjust nih. Di sini ada slope. Nah, slope ini untuk menentukan seberapa tajam pemotongannya. Kalau semakin ke kanan berarti semakin patah. Dari yang transient gini langsung potong des, langsung tumpul. Atau kalau semakin ke kiri maka semakin landai. Jadi dia akan bengkok begini. Set. Nah, katakanlah bengkok begini, tidak yang tiba-tiba patah begini 90 derajat, enggak, dia masih ada landainya. Nah, kalian bisa setting di sana. Biasanya aku lebih suka di tengah-tengah, lebih dikit, agak tajam dikit gitu ya. Nah, begini. Nah, kemudian untuk thresholdnya atau gain reductionnya itu biasanya aku di 2-3 dB gain reduction. Nah, nih -2 dB.
sampai puncaknya sekitar 3 dB lah gitu. Nah untuk output tinggal kalian sesuaikan dengan gain matchnya. Nah ini udah sama ya. Nah ini waveformnya rapi waveformnya. Nah gitu teman-teman ya. Jadi sebenarnya si tugas clipper ini cuman seperti itu, dimana ini bisa berpengaruh besar terhadap mastering kalian. Kalian bisa pakai ini di mixing sebenarnya. Misal kalian tweaking dulu drumnya, supaya biasanya kan hit-hit yang nakal-nakal tadi itu ada di drum, ada di bass tadi. Ini yang waveform bass ini aja tadi kan sebagai contoh nih. Nah ini bass ini cukup mengerikan, deng 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 gitu kan. Nah terus di drum juga biasanya begitu, di kick, snare. Nah kalian bisa pakai itu dimanapun sebenarnya. Cuman biasanya kalau aku lebih sering aku pakai di saat mastering. Jadi setelah gluing, basscom, kemudian sebelum limiter itu akan aku masukkan clipper dulu. Untuk yaitu tadi tujuannya supaya limiter bisa membaca audionya secara lebih merata, tidak hanya condong ke transiennya aja, sehingga secara metering akurat dengan loudness yang kita kejar. Kayak gitu teman-teman. Jadi segitu aja videonya tentang clipper. Semoga bisa menjawab, bisa mencerahkan keluh kesah kalian tentang caranya mastering biar bisa kenceng tetapi tetap rapi, tetap punch. Kemudian juga bisa sama dengan audio-audio atau lagu-lagu yang sudah beredar itu kayak apa gitu teman-teman ya. Itu dia. Kalau ada pertanyaan tulis di kolom komentar. Seperti biasa kita akan bahas, kita akan diskusi. Kalau perlu akan aku buatkan videonya lagi teman-teman gitu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam audio dan jangan lupa untuk terus berkarya aja dulu. Bye bye teman-teman. God bless you.